Pertemuan 12. Utang jangka panjang. Pengertian utang jangka panjang yaitu suatu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar. Berarti sumbernya dari aktiva tetap. Contoh, utang obligasi, utang wesel, utang hipotek, dan sebagainya. Utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi utang lain. Jadi bisa melunasi utang dari utang juga. Pencatatan pengeluaran obligasi. Obligasi yang dikeluarkan dicatat dalam rekeningnya sebesar nilai nominal. Dalam harga jual obligasi tidak sama dengan nominal, selisihnya dicatat tersendiri, yaitu bila dijual di atas nominal, selisihnya dicatat dalam rekening agio obligasi. Jika harga jualnya di bawah nilai nominal, selisihnya dicatat dalam rekening disagio obligasi. Pengeluaran obligasi dapat dicatat dengan 2 cara. Pertama, yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Yang kedua, obligasi terjual dan yang belum terjual dicatat. Contoh, pada tanggal 1 Januari 1992, PT Manopos merencanakan pengeluaran obligasi sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu berbeda-beda tergantung pada kebutuhan uang. Yang A, dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi 1 Januari 92 merencanakan mengeluarkan obligasi bunganya 10% senilai 1 juta. Nah, pada saat ini baru merencanakan, tidak ada jurnalnya. 1 April obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105. Nah, 1 April obligasinya nominal 700.000 dijual dengan kurs 105. Maka nilai obligasinya 700.000 gitu ya. Dikali kursnya 105 per 100. 735. Maka jurnalnya kasnya bertambah 735.000. Utang obligasinya bertambah 700.000 sesuai nominalnya. Ya, ini dia. Nah, selisihnya kalau harga jualnya lebih besar dari nominalnya, selisihnya agio. Ya, 735.000 dikurang 700.000, selisihnya agio obligasi 35.000. Maka jurnalnya kas 735.000 pada utang obligasi 700.000
pada agio obligasi 35.000. Tanggal 18 Juli, obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%. Kita lihat dulu harga jualnya, kita cari 100.000 dikali kursnya 99 per 100, maka didapat 99.000. Maka kasnya 99.000. Lalu utang obligasinya 100.000 sesuai dengan nominal yang dijual. Selisihnya karena nilai jualnya lebih kecil dari nominal, maka timbul dis agio 1.000. Jurnalnya kas 99.000, dis agio obligasi 1.000 pada utang obligasi 100.000. B. Obligasi yang terjual ataupun belum terjual dicatat. Transaksi tanggal 1 Januari merencanakan pengeluaran obligasi 10%, 1 juta. Nah, pada saat merencanakan di jurnal. Gimana jurnalnya? Obligasi yang belum terjual 1 juta pada otorisasi utang obligasi 1 juta. 1 April 92, obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105. Nah, cara mencarinya seperti yang di atas tadi. Sama ya cara mencarinya. Cuma yang beda di jurnalnya. Kas 735.000 pada obligasi yang belum terjual 700.000 pada agio obligasi 35.000. Tanggal 18 Juli 92, obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%. Cara mencarinya seperti yang di atas, ya, sama. Jurnalnya kas 99.000, dis agio obligasi 1.000 pada obligasi yang belum terjual 100.000. Pesanan obligasi. A. Yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi tanggal 1 Januari 92 merencanakan pengeluaran obligasi 10%, 1 juta rupiah, nominal per lembar 1.000 rupiah. Nah, pada saat perencanaan tidak ada jurnalnya. 1 Mei 92 diterima 200 lembar obligasi dengan kurs 101. Pembayaran pertama 40%. Nah, maka kita cari dulu total dari penjualannya. 200 lembar, 200 dikali pelembarnya berapa? 1.000. Dikali kursnya berapa? 101 per 100. Nah, didapat 202.000. Nah, seperti ini dapatnya. Nah, yang diterimanya 40%. Pembayaran pertamanya berapa? Sebesar 40%. Berarti kasnya 40%. Maka dikalikan ini untuk kasnya. Dikali 40%. Nah, seperti ini. 80.800. Berarti 60%-nya itu piutang. Cari aja, berarti 202.000 dikali 60%-nya.
121.200. Nah, kita masukkan ke jurnal. Jadi kasnya berapa? 80.800. Piutangnya, pesanan obligasinya 121.200. Nah, yang ini. Nah, utang obligasinya berapa? Berarti utang obligasinya lembarnya 200 lembar dikali nominalnya 1.000. 200.000. Nah, selisihnya timbul agio 2.000. Maka jurnalnya kas 80.800, piutang pesanan obligasi 121.200 pada utang obligasi 200.000 pada agio obligasi 2.000. Tanggal 1 Juli 92 diterima uang sisa pesanan 60%. Tadi kan pembayarannya pertama 40%, yang ini. Ya, ini dia 40%. Lalu tanggal 1 Juli diterima pelunasan 60%, tetapi 60%-nya dari 75 lembar. Nah, bukan dari 200 lembar. Maka kita hitung 60% dikali 75 lembar dikali kursnya 101/100 dikali nominalnya 1.000. Jadi 1.000 dikali 101/100, ya ini dia, 1.010. Maka kas yang diterimanya 45.450. Ini jurnalnya kas pada piutang pesanan obligasi 45.450. Nah, 1 Juli juga otomatis karena sudah dibayar 75 lembar, sudah lunas, maka diserahkan. Ya, diserahkan. Gimana jurnalnya? Utang obligasi dipesan pada utang obligasi. 75.000. Dari mana 75.000? 75 lembar dikali nominalnya 1.000. 75.000. B. Yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksinya tanggal 1 Januari, merencanakan pengeluaran obligasi 10%, 1 juta rupiah, nominalnya per lembar 1.000 rupiah. Maka jurnalnya obligasi yang belum terjual pada otorisasi utang obligasi 1 juta. 1 Mei 92 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101, pembayaran pertama 40%. Hitungannya tadi di atas sudah ya, sama hitungannya. Cuma beda di jurnalnya aja. Jurnalnya kas 80.800, piutang pesanan obligasi 121.200 pada utang obligasi dipesan 200.000 pada agio obligasi 2.000. 1 Juli 92 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar. Tadi perhitungannya sama seperti di atas, di sini juga sudah ada, maka jurnalnya kas pada piutang pesanan obligasi 45.450. 1 Juli 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Jurnalnya utang obligasi dipesan pada obligasi yang belum terjual 75.000. Cara mencarinya sama seperti di atas, cuma yang beda jurnalnya. Peluang usaha bisnis agen beras dan sembako. Potensi income bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Nah, ini produk-produk yang ada di ISC. Ada beras premium, ada minyak goreng, ada mie instan, ada sambal, gudeg, pecel, tepung, keripik, makaroni,
garam beriodium, ada kecap manis asin, hand sanitizer, ada deterjen, ada madu, ada telur asin, kecap, kopi robusta. Nah, ini produk-produk khas Bali. Kacang disco, gotong royong, ada keripik pisang, kacang asing, keripik singkong pedas, sambar serai. Aplikasi ISC Globe hanya alat untuk membeli kebutuhan bahan pokok kita sehari-hari, bukan untuk jualan. Kalau nggak ada pembelian untuk kebutuhan pribadi kita, nggak apa-apa. Nggak ada bedanya dengan Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Tapi di ISC Globe ada nilai bisnisnya. Nilai bisnisnya dari mana? Setiap Anda bertransaksi, maka Anda mendapatkan komisi 1% dari transaksi Anda. Jika Anda mengajak teman untuk bergabung menjadi mitra ISC dan teman tersebut bertransaksi, maka teman tersebut mendapatkan komisi 1% dan Anda pun yang mengajak mendapatkan komisi 1%. Nah, pemesanan produk secara online di ISC Globe, di aplikasi ISC yang nanti Anda bisa install di HP Anda. Barang diantar ke rumah tanpa biaya ongkos kirim, gratis, tis. Walaupun Anda membeli 50.000, 30.000 harga produknya, itu akan diantar ke rumah Anda gratis, tanpa ongkos kirim. Nah, install aplikasi ISC di HP Anda. Ini dia aplikasinya. Ikut gabung menjadi mitra ISC Globe di bisnis online bahan-bahan kebutuhan pokok. Namanya ISC Globe. Membernya gratis. Jadi Anda bergabung gratis tanpa dipungut biaya. Pengiriman barang produk ke rumah gratis. Nah, di mana lagi Anda mau bisnis dengan modal yang gratis? Semua transaksi Anda sendiri, kebutuhan Anda sendiri. Anda beli beras. Setiap hari Anda makan nasi dari beras. Anda belinya di mana? Belinya biasanya di minimarket, di toko-toko, dan sebagainya. Apakah Anda mendapatkan komisi dari situ? Tidak. Semua kebutuhan Anda menjadi pengeluaran Anda. Tetapi di ISC Globe, semua kebutuhan Anda seperti beras akan menjadi pendapatan bagi Anda. Untuk info, WA 0816785550. Semoga sukses. Amin.